Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masih tetap semangat ya tentunya. Baik Bapak Ibu, pada video ini kita akan melanjutkan pendalaman materi sekaligus latihan soal untuk persiapan UP PPG PGSD, tentunya berdasarkan UKM PPGSD. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi dari contoh soal terkait dengan indikator yang pertama dari kisi-kisi, khususnya untuk matematika. Kali ini kita lanjutkan dengan latihan soal dan juga pendalaman materi terkait dengan indikator yang kedua, yaitu peserta dapat merumuskan indikator kompetensi merancang pembelajaran matematika sekolah dasar dengan menerapkan pendekatan konstruktivisme. Seperti pada video sebelumnya, sebelum kita bahas latihan soal, kita sebaiknya merefresh kembali pemahaman kita terkait dengan materi yang sesuai dengan. Nah, untuk kisi yang kedua ini ya, atau indikator yang kedua ini, kita ingat kembali terkait dengan pembelajaran konstruktivisme. Bapak Ibu bisa membaca lebih lengkap di modul pada bagian pembelajaran konstruktivisme. Ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus pastikan benar-benar memahami pengertian dan juga ciri-ciri pembelajaran yang menggunakan atau menerapkan pendekatan berbasis konstruktivisme. Bapak Ibu, pembelajaran konstruktivisme merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang mementingkan pengalaman belajar oleh siswa dengan cara membangun pengetahuannya sendiri. Ya, jadi di sini siswa itu membangun pengetahuannya sendiri dan guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung siswa untuk dapat memahami suatu konsep ke dalam kehidupannya. Nah, ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme sendiri ya, antara lain yang pertama, siswa membangun pengetahuannya sendiri tentunya dengan bimbingan guru. Yang kedua, pembelajaran bersifat kontekstual dan mengaktifkan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, guru merupakan fasilitator dalam pembelajaran. Ini Bapak Ibu sedikit kita mengingat materi terkait dengan pembelajaran konstruktivisme. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama terkait dengan pembelajaran berbasis konstruktivisme. Bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi ada langkah-langkah, kemudian kita diminta untuk menentukan urutan langkah pembelajaran konstruktivisme dari langkah-langkah yang sudah disebutkan di dalam soal. Bapak Ibu, dalam mengerjakan soal yang tipenya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat dulu opsi jawaban.
A, B, C, D, dan E-nya. Lihat kombinasi nomornya. Jadi karena ujian pengetahuan itu waktunya terbatas dan soalnya banyak, maka rata-rata Bapak Ibu maksimal satu soal itu bisa dikerjakan dalam waktu 3 menit. Jadi kalau ada soal yang panjang seperti ini, langkah pertamanya adalah Bapak Ibu membaca pertanyaan atau perintah di dalam soal itu terlebih dahulu. Jadi yang pertama, Bapak Simanora ingin siswanya belajar luas dengan pendekatan konstruktivisme. Urutan langkah yang diikuti oleh Pak Simanora adalah, nah selanjutnya Bapak Ibu lihat opsi pilihan jawabannya. Dari sini terlihat bahwa ya di kombinasi yang paling sedikit itu di bagian belakang, yaitu 5, 2, dan 3. Maka kita lihat nomor 2, 3, dan 5. Di antara nomor 2, 3, dan 5, mana yang paling memungkinkan sebagai langkah terakhir? Ya, nomor 2, menentukan rumus luas persegi panjang. Memberi soal tentang luas persegi panjang. Yang kelima, menanyakan bagaimana cara menentukan banyak ubin. Maka langkah yang paling tidak mungkin adalah langkah nomor 5. Jadi jawabannya tidak mungkin A atau D. Sekarang kita lihat nomor 2 atau nomor 3. Menemukan rumus luas persegi panjang dan memberi soal tentang luas persegi panjang. Maka yang paling memungkinkan sebagai jawaban terakhir adalah nomor 3. Jadi terakhir adalah dalam langkah pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme ini, diberi soal tentang luas persegi panjang. Jadi jawabannya kalau bukan C atau E. Nah sekarang kita lihat jawaban dan E, perbedaannya hanya di langkah pertama dan kedua. Sekarang kita lihat nomor 4 dan nomor 5, mana dulu? Menanyakan banyak ubin yang diperlukan untuk menutup lantai yang sebagian tertutup karpet, atau menanyakan bagaimana cara menentukan banyak ubin. Tentunya dari sini jelas, langkah pertama adalah menanyakan banyak ubin yang diperlukan untuk menutup lantai yang sebagian tertutup karpet. Kemudian baru menanyakan bagaimana cara menentukan banyak ubin. Jadi jawabannya adalah E. Ya, karena untuk pembelajaran siswa dengan pendekatan konstruktivisme, siswa diminta menyelesaikan masalah nyata. Dari masalah nyata tersebut, siswa dibimbing untuk menuju ke penyelesaian secara sistematis. Oke, baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ini bentuknya masih sama. Kita diminta mengurutkan langkah pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan konstruktivisme. Langkahnya sama, kita lihat dulu opsi jawabannya ya. Kita lihat yang langkah terakhir ini ada di 6 dan 5. Sekarang kita lihat nomor 6 dan 5, kira-kira yang terakhir yang mana? Nomor 5, meminta siswa membuat simpulan hasil diskusi. Yang 6 menguatkan hasil diskusi. Ya, jadi pasti yang terakhir adalah nomor 6. Jadi setelah siswa diminta membuat simpulan, baru kita menguatkan hasil diskusi. Jadi jawabannya tidak mungkin yang C ya Bapak Ibu. Lanjutnya kita lihat dari nomor, kita lihat kombinasinya ya Bapak Ibu. Nomor yang di depan itu 1, 2, 3, 1. Yang langkah kelima 3, 5, 6, 5, 5. Kita lihat nomor
3, 5, dan 6. Nomor 3, meminta siswa berdiskusi dalam kelompok kecil. Nomor 5, meminta siswa membuat simpulan hasil diskusi. Mana dulu kira-kira Bapak Ibu? Meminta siswa berdiskusi dalam kelompok kecil dulu atau meminta siswa membuat simpulan hasil diskusi? Ya, tentunya siswa diminta untuk berdiskusi dulu, kemudian baru meminta siswa membuat simpulan. Jadi pasti jawabannya langkah 2 dari belakang adalah nomor 5. Artinya jawabannya tidak mungkin A. Di pilihannya tinggal B, D, E. Nah, sekarang kita lihat B, D, E. Langkah sebelumnya nomor 4 ya, sama. Ya, atau kita lihat dari depan, lebih mudah kita lihat karena di depan kombinasinya lebih sedikit, yaitu 2 dan 1. Kita lihat langkah nomor 2 dan langkah nomor 1 lebih mana? Lebih duluan yang mana kira-kira ya Bapak Ibu? Langkah yang pertama, mengingatkan siswa cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama. Nomor 2, membagi kubus satuan yang bisa digunakan siswa jika mereka memerlukannya. Dari langkah nomor 1, nomor 2 ini, kita tentukan kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, betul. Jadi, langkah yang pertama adalah kita mengingatkan siswa cara menjumlah pecahan dengan penyebut sama terlebih dahulu. Jadi, kita memancing siswa untuk mengingat kembali pengetahuan yang sudah diketahui siswa. Artinya, jawabannya tidak mungkin B. Oke, tinggal 2 opsi yaitu D dan E. D dan E, selanjutnya kita lihat ya perbedaannya hanya di langkah kedua dan ketiga. Setelah mengingatkan siswa cara menjumlahkan pecahan, ini kita tentukan apakah membagi kubus satuan yang bisa digunakan siswa jika mereka memerlukannya dulu, atau meminta siswa berdiskusi dalam kelompok kecil yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Yang mana dulu Bapak Ibu? Nah, tentunya kita membagi kubus satuan terlebih dahulu ya, sebagai bahan untuk bahan diskusi dari siswa ya, nanti menggunakan benda konkret. Ya, setelah kita membagi benda konkret ya atau alat peraga ini, baru meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok yang terdiri atas 3 atau 4. Jadi artinya jawaban yang benar adalah E. Oke, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi jawabannya adalah E. Ya, dari langkah pembelajaran pada di soal terbaca bahwa di antara opsi tersebut yang membimbing siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya adalah opsi E. Apa? Pada opsi E, guru memfasilitasi alat bantu pembelajaran tadi ya, alat peraga ya, alat bantu pembelajaran berupa kubus satuan, kemudian membimbing siswa membangun pengetahuannya dan membimbing siswa untuk membuat simpulan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan oleh guru tadi ya berdasarkan langkah-langkah yang ada di nomor. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk indikator yang kedua. Ada 2 soal yang sudah kita bahas. Untuk indikator selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.